Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Di mana saja Anda berada, ya semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbagi lagi, sharing lagi ya tentang sesuatu yang sangat menarik, terutama mengenai rumah potong hewan ya, berkaitan dengan apa? Bagaimana proses penanganan hewan potong ya sebelum kita potong. Ini sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Ya, kita akan bahas satu persatu tentunya. Nah, sebelum dipotong, hewan itu perlu diistirahatkan dalam suasana tenang ya. Kita berikan kesejahteraan ternak itu penting sekali. Kenapa? Jika gelisah ataupun stres akan mempengaruhi proses penuntasan darah, pengeluaran darah, dan akhirnya pada ujungnya itu berakibat pada mutu daging yang kita peroleh itu akan kurang bagus alias buruk nantinya. Nah, ini kenapa kita harus melakukan pengistirahatan ternak sebelum kita potong. Misalnya kita ambil dari tempat yang jauh ya, di dalam proses perjalanan itu kan membutuhkan waktu yang panjang. Misalnya sebelum dipotong harus kita lakukan istirahat. Nah, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong juga merupakan kegiatan yang wajib ya, dilakukan hanya hewan yang sehat saja ya. Jadi catatannya hanya hewan yang sehat saja yang diizinkan untuk kita potong ya. Ini jadi catatan yang harus kita pahami bersama, bahwa hanya hewan yang sehat saja yang bisa dipotong. Nah, menurut kaidah agama juga dan peraturan pemerintah, hewan yang sakit, lebih-lebih yang berpenyakit menular, dilarang untuk dipotong. Jangan sampai terjadi, kan sering yang terjadi di lapangan. Wah, ternak kita ini kayaknya kurang sehat. Udah nanti takut keburu lebih parah lagi kita potong. Nah, ini yang tidak diperkenankan ya. Ini bagaimanapun ternak itu kalau mau dipotong disehatkan dulu ya sebelum kita potong. Nah, di samping itu ada aspek kesehatan pada pemeriksaan hewan hidup juga perlu kita perhatikan hal lainnya ya, seperti perlakuan pemotongan hewan betina produktif. Ini harus diperhatikan juga. Kalau kita mendapatkan betina produktif, disarankan ya jangan kita potong, karena itu bisa nanti mengganggu proses bagaimana kita membibitkan kembali. Kalau bisa hewan produktif dijadikan bagaimana caranya supaya bisa dikawinkan ya, supaya dia punya anak, nanti anaknya bisa dilakukan penggemukan, pembesaran, baru kita potong ya. Sangat sayang kalau betina produktif ikutan dipotong, sementara kita sering merasa kesulitan untuk mendapatkan bakalan ya, bakalan. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Jangan sampai kita dikit-dikit impor ya. Kemana nanti kedaulatan pangan kita, ketahanan pangan kita ya, terutama sumber protein hewani ini yang harus kita pikirkan bersama, termasuk regulasi pemerintah yang nantinya harus mengatur hal ini. Nah,
kita akan bahas juga pengangkutan hewan potong ini atau ternak potong ini ya. Ini juga harus menjadi catatan atau pengetahuan kita bagaimana selayaknya untuk mencegah supaya ternak kita itu sampai ke rumah potong itu dalam keadaan sehat dan tidak sakit ya. Nah, pengangkutan hewan atau ternak potong ini atau transportasi ternak atau pengiriman ternak sangat penting dalam proses penyembelihan yang akan kita lakukan, karena mengingat ya akan kesejahteraan hewan. Mencegah hewan itu menjadi stres dan memperhatikan animal welfare ya. Ini juga harus kita perhatikan kesejahteraan ternak yang akan dipotong. Jangan mentang-mentang toh nanti dipotong juga Pak. Enggak demikian ya. Bagaimanapun itu harus kita sejahterakan dulu. Dia tidak stres, kita siapkan untuk sebelum ternak itu dipotong ya. Ada juga yang harus kita perhatikan juga, jika penanganan yang salah ya dapat mengakibatkan kerugian ekonomi serta potensi kerugian yang lain, misalnya di dalam produksi seperti kematian, dehidrasi dan kualitas daging ini. Kalau transportasi ini kita tidak perhatikan atau kita tidak jalankan sesuai dengan SOP atau prosedur yang layak, ini akan mengganggu semuanya. Bisa di tengah perjalanan terjadi kematian ternak misalnya karena terlalu panas, terjadi dehidrasi, sehingga ujung-ujungnya kembali ke kualitas dagingnya nanti. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengangkutan ternak adalah bagaimana metode memuat dan menurunkan hewan dengan baik ya. Faktor kelelahan dan lama waktu perjalanan serta pencegahan terhadap gejala dehidrasi terhadap ternak ini harus menjadi perhatian utama ya. Kita harapkan ternak itu walaupun di perjalanan yang panjang tetap kita memberikan layanan yang terbaik ya, karena itu akan berdampak pada mutu daging yang kita akan peroleh ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsip penanganan hewan saat unloading ya. Yang pertama, tetap tenang dan mempertahankan kendali selama penanganan ya. Tidak boleh kasar ya. Terutama waktu menaikkan atau menurunkan harus diperlakukan dengan baik dan sabar, tenang. Kemudian yang kedua, turunkan ternak dari truk dalam kelompok. Ya, biasanya kalau berkelompok itu cenderung dia lebih tenang dan biasanya mengikuti, begitu ada satu yang turun terus yang kedua turun dan seterusnya. Yang berikutnya, biarkan ternak mengamati lingkungan dan turun truk ya, dengan turun dari alat angkut tersebut dengan sendirinya. Tidak usah dilecut, tidak usah dipukul ya. Kita lihat bagaimana dia mengamati lingkungan bagaimanapun ya. Ternak itu juga dia akan beradaptasi, memperhatikan, melihat lingkungan yang ada. Dibiarkan sesaat, kemudian dituntun pelan-pelan supaya dia bisa turun dari truk ya dengan sendirinya. Kemudian berikutnya, gunakan alat bantu apabila memang diperlukan ya. Kalau perlu kayak serodotan ataupun apa namanya itu ya seperti di gambar ini ya. Jangan biarkan ternak kita untuk melompat ya. Kalau misalnya kita butuh, memang diperlukan seperti itu supaya ternak itu tidak jatuh ataupun bisa terjadi juga patah kaki dan itu menimbulkan masalah nantinya ya. Nah, atau apa namanya ya, itu seluncuran ya, mungkin di tempat lain akan berbeda namanya. Kemudian pencahayaan yang baik, pindahkan hewan dari gelap ke terang ya. Jangan gelap-gelapan. Nah, nanti juga repot juga, ternak juga harus memperhatikan kondisi lingkungan. Kemudian hilangkan gangguan yang ada, misalnya yang kira-kira mengejutkan dia ya.
Jadi kalau terlalu bising, berisik itu akan mengganggu, nanti terkejut dia, menimbulkan ternaknya jadi agak ini ya, refleks dia itu bisa nanti tidak tenang, akhirnya tidak bisa dikelola atau diturunkan dengan baik. Kemudian desain fasilitas unloading ini harus baik dan meminimalkan terjadinya cedera pada hewan ternak, atau misalnya lantai tidak licin, ini ya juga harus diperhatikan. Kalau di rumah potong hewan ya harus wajib hukumnya ada tempat bagaimana menurunkan ternak itu supaya dia tidak terlalu ya sulit untuk turun ya dari kendaraan atau dari mobil angkutan tersebut. Nah, yang berikutnya yang harus disiapkan adalah kandang peristirahatan. Sebelum dipotong, hewan perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar hewan dalam keadaan tenang, tidak takut misalnya, ataupun tidak panik, tidak stres, tidak gelisah, dan cukup istirahatnya ya. Yang jelas tidak boleh terlalu dekat ya dengan tempat pemotongan ya. Ada beberapa tempat dengan alasan mungkin luasan rumah potong hewannya diistirahatkan di sangat dekat dan mungkin bisa melihat di tempat pemotongan. Nah, ini yang harus dikondisikan supaya jangan kalau bisa jangan melihat, dan dia juga dengar lenguhan ternak yang dipotong juga dia akan merasa secara insting, waduh ada apa ini, mungkin ya kita nggak tahu bahasa ternak, tetapi ternak itu bisa merasakan ya, memang benar harus disiapkan dengan baik. Nah, kondisi hewan demikian sangat penting karena di samping akan memudahkan proses pemotongan, juga sangat berpengaruh langsung terhadap mutu daging yang akan kita hasilkan nantinya. Ini yang sangat penting ya. Jadi masa persiapan hewan itu yang juga disebut conditioning ya, meliputi masa penenangan dan masa puasa nantinya. Nah, masa penenangan hewan atau ternak kita biasanya dilakukan dalam kandang yang tenang dan kering, cukup ventilasi atau dalam areal terbuka yang berpagar, dan tentunya teduh, bukan dipanaskan ya. Usahakan ada atapnya kalau memang itu permanen ya. Ini akan membuat ternak yang mau dipotong itu menjadi tenang ya. Pokoknya intinya bagaimana ternak sebelum dipotong itu disejahterakan ya. Kemudian dalam masa penenangan sebaiknya cukup tersedia pakan agar hewan tidak gelisah ataupun kelaparan. Nah, masa penenangan ini paling sedikit 1 hari sebelum dipotong. Biasanya kisaran antara 2 sampai 5 hari ya. Jadi sebelum dipotong itu, jadi benar-benar ternak itu mempunyai masa istirahat yang cukup. Nah, masa ini sangat penting karena dengan kondisi hewan tenang sebelum dipotong, maka akan membuat proses rigor mortisnya ya berlangsung lebih cepat dan merata. Serta apa? Serta dapat menghasilkan mutu daging yang lebih baik daripada tanpa masa penenangan. Nah, masa penenangan tidak perlu terlalu lama karena akan memerlukan biaya pakan dan sewa kandang yang lebih besar ya. Jadi bisa kita atur ya. Ternak sebelum disembelih sebaiknya kalau bisa diupayakan dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam atau sampai dengan 24 jam. Ini sebelum dipotong loh ya. Ini juga menjadi harus kita lakukan, kita manage dengan baik ya. Kita harus tahu bagaimana supaya daging nantinya atau produksi daging yang kita peroleh itu bagus. Nah, ternak yang diistirahatkan mempunyai maksud agar apa? Agar ternak tidak stres. Kemudian darah dapat keluar sebanyak mungkin dan tersedia energi agar proses rigor mortis berjalan sempurna. Nah, kalau rigor mortis berjalan sempurna, pasti nanti kualitas dagingnya akan bagus. Nah,
Pengistirahatan ternak dapat dilaksanakan dengan hewan dipuasakan ataupun tanpa dipuasakan atau dikombinasikan ya. Kemudian pengistirahatan dengan pemuasaan mempunyai maksud untuk memperoleh berat tubuh kosong nantinya, atau disingkat dengan BTK ya. Bobot tubuh setelah dikurangi isi saluran pencernaan, isi kandung kemih atau kencing, dan isi saluran empedu, dan untuk mempermudah proses penyembelihan bagi ternak yang agresif ataupun ternak itu terlalu liar itu ya. Bagaimanapun dipuasakan itu akan mengurangi energi nantinya ya. Nah, selanjutnya pengistirahatan tanpa puasa dimaksudkan agar ketika disembelih darah dapat keluar sebanyak mungkin dan ternak tidak mengalami stres. Ini ada untung ruginya ya kalau dipuasakan ya. Itu kalau terutama ternaknya liar itu untuk memudahkan penanganan. Tetapi kalau misalnya tidak dipuasakan itu memberikan supaya ternak itu tidak terlalu stres, begitu dipotong darah itu bisa keluar secara optimal. Nah, perubahan-perubahan kondisi tubuh hewan potong disebabkan karena hewan itu berjalan sampai ke rumah pemotongan ataupun naik kendaraan ya. Itu juga akan menimbulkan dampak ya. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa misalnya kehilangan bobot badan, luka-luka atau lecet karena jatuh atau tersandung dan lain-lain ya, terpleset nih. Atau kalau hewan itu diangkut dengan kereta api atau truk ataupun kapal laut ya, bisa terjadi kesukaran bernafas karena ventilasi yang tidak cukup ya, kurang ini ya. Kurang pas nanti di ventilasinya. Ini juga harus dipertimbangkan ya. Kemudian pengandangan di rumah atau pemotongan di rumah potong hewan ya, itu sendiri banyak pengaruhnya terhadap tingkat terjadinya lecet ataupun luka yang terjadi pada ternak yang mau kita potong. Nah, maka kita rekomendasikan agar hewan ataupun ternak yang paling rentan untuk memperoleh penderitaan tersebut atau sifatnya liar hendaknya menempatkan kandang yang paling sepi di kandang tempat istirahat di rumah potong hewan tersebut ya. Tidak boleh dekat pasar misalnya, dekat sekolah, atau ada yang dekat ya suara-suara bising ya, misalnya bengkel ya yang sering menimbulkan atau ini bunyi-bunyi yang bagi semuanya itu tidak wajar, nanti bisa timbul kekagetan dan lain-lain. Nah, hampir semua kasus kerusakan urat daging yang diakibatkan oleh luka lecet yang cukup luas bisa menyebabkan terbebaskannya enzim ke dalam aliran darah. Nah, masa puasa yang terlalu pendek tidak cukup untuk mengosongkan isi perut. Namun, jika terlalu lama juga tidak baik karena hewan terlalu lama kelaparan sehingga akan menjadi gelisah dan banyak gerak yang akhirnya akan mempengaruhi proses rigor mortis pada daging setelah hewan itu dipotong ya. Intinya kita semua proses itu kita harus jalankan dengan baik ya, dengan harapan ya bahwa produk daging yang kita peroleh itu menjadi kualitas atau mutunya bagus tentunya ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Salam sehat juga, salam bahagia, tetap semangat ya. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.